Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Kalau yang lalu kita cerita bagaimana Abdullah yang disembelih, yang akan disembelih. Kali ini kita bercerita tentang Nabi kita Muhammad SAW saat kelahiran dan pada saat dia masih kecil. Nabi SAW dilahirkan, ulama berbeda pendapat mengenai tanggal kelahirannya, tapi mereka sepakat tentang hari kelahirannya. Hari kelahiran Nabi SAW tepatnya di hari Senin. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal pada hari Senin tahun gajah. Tapi ada juga yang mengatakan selain itu, seperti Syekh Safiur Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mu'min bin Fakirullah Al-Mubarakfuri Al-A'zami. Dia tulis dalam kitabnya bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin di awal tahun gajah. Bagaimana peristiwa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya di Ka'bah, saat itulah pada awal-awal tahun itu kelahiran Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu juga kekuasaan Kisra, itu sekitar 40 tahun kekuasaan Kisra itu. Pada saat itu juga tepatnya pada tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi, lahirlah seorang nabi mulia yang bergelar Khatamun Nabiyyin, penutup bagi para nabi dan rasul. Di antara rasul yang istimewa itu ditutuplah olehnya, karena memang Nabi SAW lengkaplah, sempurnalah dia sebagai penutup. Suaranya yang merdu seperti merdunya suara Nabi Daud, ternyata suaranya begitu merdu. Kalau kita lihat kayanya Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW juga memiliki kekayaan nantinya. Bagaimana kita melihat seorang Nabi Ayub, sabarnya luar biasa. Kesabaran itu pun ada pada diri Rasulullah SAW. Bagaimana kita lihat Nabi Yusuf, tampannya luar biasa, tapi tampan itu pun ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita melihat kuatnya Nabi Musa, kekuatan itu pun ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita melihat dalam sejarah bagaimana iman, kekuatan hati Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, Nabi SAW juga memiliki kekuatan itu. Nabi Ibrahim dipuji Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Orang-orang waktu itu musyrik, tapi Nabi Ibrahim tidak. Nabi Muhammad SAW hidup di tengah kemusyrikan, tapi juga dia tidak. Inilah Nabi terakhir yang nantinya akan menjadi uswatun hasanah, contoh dan teladan dalam kehidupan kita di dunia ini untuk menuju kehidupan kita di akhirat kelak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ketika Ibunda Aminah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aminah, aku melihat cahaya begitu terang benderang menerangi Syam yang keluar dari kemaluan kebersamaan tentang kelahiran Nabi Muhammad. Jadi peristiwa itu cahaya menerangi, karena memang yang lahir ini adalah Nur Muhammad. Yang lahir ini adalah cahaya Muhammad. Yang lahir ini adalah teladan bagi kita yang namanya sudah disebut, bahkan dia sebelum ada, bahkan bapak nenek moyangnya belum ada, tapi namanya sudah disebut oleh para nabi sebelumnya. Kemudian apalagi diriwayatkan pula bahwa ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW padamlah api yang biasa disembah oleh orang Majusi. Jadi dari dulu api itu tidak padam, tapi kali itu padam. Kemudian runtuhlah gereja-gereja yang ada di Buhairah, runtuh saat itu ketika kelahiran Nabi. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, tapi tidak diakui oleh Ibnu Muhammad Al-Ghazali.
Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa seperti yang disebutkan tadi untuk mengiringi kelahiran Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu ibunda tercinta Aminah menulis pesan kepada kakeknya, tepatnya menyampaikan pesan, sampaikanlah pesan kepada kepada kakeknya penguasa Ka'bah, kalau cucunya telah lahir. Saat itu bergegaslah Abdul Muthalib datang ke tempat itu, maka pada saat itu diangkatnya lah anak bayi ini tadi dengan penuh sukacita. Teringat dia bagaimana wajah Abdullah, cahaya di wajah Abdullah, di antara semua anaknya yang bercahaya adalah Abdullah, tapi hari itu dia pandang bayinya, cahaya itu kini sudah ada di bayi ini. Maka bayi itu dibawanya lah ke dalam Ka'bah, kemudian didoakannya kepada Allah, ya Allah, jadikanlah dia nanti adalah orang yang memiliki keagungan, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Itulah yang disebutkan di dalam beberapa riwayat yang kemudian ditulis dalam Sirah Nabawiyah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai dikhitannya Rasulullah, ada yang berpendapat Rasulullah dikhitan di usia 7 hari, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada umumnya. Tapi ada juga di riwayat mengatakan bahwa Nabi SAW dilahirkan sudah berkhitan. Allahu a'lam tentang kejadian itu. Kemudian kebiasaan orang Arab ketika itu adalah menyusui anak. Orang lain yang disuruhnya menyusui anak, tapi sebelumnya siapa yang menyusui Nabi Muhammad SAW yang pertama kali? Ibunda tercinta Aminah. Sesudah itu siapa lagi? Sesudah itu Thuwaibah, budaknya Abu Lahab yang kebetulan pada saat itu sedang menyusui anaknya. Kemudian pada saat itu dicarilah ibu susu, karena kebiasaan orang Arab yang sudah maju, karena di kota Mekah itu sudah maju, takut anaknya nanti tertular penyakit dan sebagainya, maka kemudian dicarikan ibu susu yang dia dari pegunungan, dicarikan ibu susu yang dia dari perkampungan, di situ masih alami, di situ masih segar, dicarilah pada saat itu. Maka pada saat itu untuk apa dicari ibu susu? Pertama, terhindar dari penyakit yang biasa ada di kota. Yang kedua, agar bayi ini tumbuh menjadi bayi yang kuat. Yang ketiga, agar bayi ini ketika dia nanti berusia kanak-kanak diajari dari kecilnya bahasa Arab yang asli, bahasa Arab yang baik. Maka pada saat itu kakeknya mencarikanlah pada saat itu ibu susu, dan ternyata ada 10 orang perempuan yang datang dari Bani Sa'ad yang saat itu sedang mencari anak susu, karena Bani Sa'ad mengalami paceklik yang luar biasa. Jangankan untuk berhura-hura, untuk makan saja mereka kesulitan, karena di tempat mereka kering, tidak pernah turun hujan, dan di tempat mereka begitu banyak hewan ternak yang mati kelaparan karena tidak ada rumput yang bisa dimakan. Maka pada saat itu di antara 10 ini ditawari Nabi Muhammad, semua menolak ketika mereka tahu Muhammad kecil itu sudah menjadi yatim, ayahnya tak ada. Apa kata mereka? Semua kami menolak Muhammad karena sudah tahu dia yatim. Maklumlah, karena memang kami ini datang ke Mekah untuk mencari pada saat itu siapa yang mau disusui, karena kami adalah orang yang susah, karena kami ingin mendapatkan imbalan yang cukup dari orang tuanya. Bagaimana kami menerima uang dari seorang yang yatim yang kami tidak tahu pada saat itu dia bisa membayar kami itu. Semua menolaknya. Kata Halimatus Sa'diyah, saat itu 9 dari teman-temannya sudah memiliki anak susu, tapi dia tidak memiliki anak susu. Tak ada orang yang mau menyusukan anak kepadanya. Kenapa? Karena dia pun sedang menggendong anaknya yang nangis, anaknya itu tidak berhenti. Kenapa? Karena udah kering air susunya. Saat itu Halimatus Sa'diyah bercerita, kami pergi dari tempat kami keluar kota ke Mekah. Kami pergi mengendarai apa? Ada 2 kendaraannya. Pertama, keledai berwarna putih, keledai betina berwarna putih. Yang kedua, unta. Ini keledainya sudah sakit-sakitan di perjalanan karena selalu ditunggangi makanan yang tidak jelas.
Kemudian untanya pun sudah mulai pincang, tidak bisa mengeluarkan air susu. Maka pada saat itu sampailah di Mekah, tak ada kami dapat anak bayi, tak ada ku dapat anak bayi, kata Halimatus Sa'diyah, kecuali pada satu kupikirkan, kukatakan kepada suamiku, suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza, ya pada saat itu, atau dikenal dengan Abi Kabsyah. Apa kata dia? Bang, gimana kalau demi Allah aku tidak mau pulang, kalau seandainya aku sendiri nggak punya anak bayi yang mau kususui, sementara kawan-kawanku membawa anak bayi. Jadi macam mana? Aku inginlah bang untuk mengambil Muhammad. Biarlah Muhammad kecil yang yatim itu aku yang menyusuinya. Kata suaminya, jangan. Tapi enggak bang, demi Allah aku tidak mau pulang tanpa membawa seorang bayi. Maka bismillah, mereka membawalah Muhammad kecil. Tapi ketika digendongnya Nabi Muhammad, anaknya yang tidak berhenti nangis dalam pelukannya, saat itu anaknya pun tenang. Muhammad yang digendongnya tidak menambah bebannya, seakan dia tidak menggendong apa-apa, karena nggak berat badan Nabi ini. Ketika dia gendong, saat itu Muhammad kecil menyedot air susu dari Halimatus Sa'diyah. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Demi Allah aku heran, kenapa? Karena kulihat air susuku bisa disedotnya dengan sepuas-puasnya. Padahal tadi anakku sendiri menangis karena tak keluar air susuku. Tapi ketika dia menyedotnya, anakku pula menyedot. Dan anakku pun pada saat itu merasakan nikmatnya air susu itu. Jadi berkah Muhammad luar biasa dialami oleh Halimatus Sa'diyah ketika menggendongnya. Tapi ketika itu suaminya mendatangi untanya. Dilihatnya untanya yang tadinya sudah mulai pincang, untanya yang tadinya sudah mulai sakit-sakitan, untanya yang tidak mengeluarkan air susu, saat itu penuh di puting susunya, itu penuh susu, dan diperas oleh suami Halimatus Sa'diyah. Apa katanya? Sampai kami puas dan kenyang minum air susu unta itu tidak habis-habis. Demi Allah pada saat itu kami merasa bahwa kami mendapatkan berkah Muhammad. Maka suaminya berkata, "Dek, aku merasakan bahwa anak yang kau bawa ini, anak yang kau angkat ini, anak yang kau asuh ini bukanlah anak sembarangan, tapi dia membawa keberkahan." Apa kata Halimatus Sa'diyah? Demi Allah bang, aku pun merasakan demikian. Maka dibawalah Muhammad kecil bersamanya ke kerombongan Bani Sa'ad, ke perkampungan Bani Sa'ad. Pada saat itulah mereka pergi ke sana. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Di perjalanan itu keledaiku ya sudah mulai pincang, yang saat itu tidak kuat, tiba-tiba menjadi kuat. Dan pada saat itu kami berjalan santai. Itu pun karena berkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di kampung halaman, keberkahan itu belum juga hilang. Ketika itu mereka memiliki ternak-ternak yang hampir mati karena kurus. Tiba-tiba ternak itu pulang dengan badan yang mulai berisi, yang semakin hari semakin gemuk, yang air susunya selalu diperas untuk kebutuhan sehari-hari. Ternyata itu pun berkah Muhammad. Jadi dari kecil, siapa yang sayang kepada Nabi, Allah turunkan keberkahan dalam dirinya. Halimatus Sa'diyah sayang kepada Nabi, Allah berikan pula keberkahan dalam diri kehidupannya. Itulah yang luar biasa. Makanya hari ini para pemirsa, sayanglah kita kepada Nabi SAW. Berikanlah selawat kepadanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya saja berselawat kepada Nabi, dan berselawatlah kita dengan sebaik-baik selawat. Makanya hari ini mencintai Nabi masa dulu datang keberkahan Allah. Mencintai Nabi masa sekarang datang keberkahan Allah. Mencintai dan memuliakan keturunan Nabi Muhammad sama dengan mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka akan datang keberkahan Allah kepada kita. Ada pesan sedikit, jangan cela keturunan Nabi, jangan hina keturunan Nabi, tapi sayangi mereka, karena di dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi mulia Muhammad SAW. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata di tengah keluarga Bani Sa'ad bin Bakar
Ternyata saat itu Nabi mulia hidup tumbuh tidak seperti bayi pada umumnya. Kata Halimatus Sa'diyah, dia begitu cepat berkembang, begitu cepat dia bergerak, begitu mantap dia berdiri, tidak sama seperti bayi-bayi yang lain. Ternyata itu sudah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sudah sampai 2 tahun diasuh Nabi, dibalikkanlah ke tempat ibundanya. Berat hati Halimatus Sa'diyah memberikan, karena bayi ini bawa keberkahan. Dia tidak pernah menyusahkan, dia begitu menyenangkan. Maka ketika itu diserahkannya kepada ibundanya. Wahai ibunda Aminah, inilah bayimu, kami serahkan, usianya sudah 2 tahun, tapi kami khawatir di kota ini nanti dia terserang penyakit. Maka alangkah baiknya biar kami yang merawatnya, biar kami yang mendidiknya nanti di sana. Kata Aminah, tapi kami tidak bisa memberikan apa-apa. Tidak masalah, karena kami begitu bahagia merawat Muhammad kecil yang begitu unik dan begitu cerdas. Maka dibawa lagi, ketika itu diasuh, dalam riwayat sampai usia Nabi 5 tahun. Ketika itu terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Di saat Muhammad kecil sedang bermain bersama teman-temannya, tapi ternyata datang malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Saat itu menangkapnya dan kemudian membaringkan badannya, kemudian membelah dadanya dan mengeluarkan isi dalam dikeluarkannya isi dalam hatinya, dikeluarkannya dan dicucinya dengan air Zam-Zam yang pada saat itu mangkuknya terbuat dari emas. Anak-anak itu lari semua. Dan riwayat dikatakan yang satu dipisahkannya, ini untuk setan, ini dari setan, ini untuk apa? Untukmu. Jadi dipisahkan, yang sifat-sifat jelek dibuang, dicuci pada saat itu. Itu operasi pertama dilakukan malaikat Jibril. Maka pada saat itu anak-anak lain lari ke tempat ibu susu mereka. Ketika itu mereka mengatakan Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh. Terkejut Halimatus Sa'diyah. Mereka lari semua ke tempat itu. Tapi sesampai di tempat, Muhammad dibelah dadanya. Saat itu mereka memandangi Muhammad SAW sedang duduk tersenyum, wajahnya semakin berseri dan bercahaya. Saat itu duduk, ketika ditanya apa yang terjadi kepadamu, tadi ada orang yang memang membelah dadaku. Maka ini adalah kejadian yang luar biasa. Sementara hari itu juga sembuh dia dari pembelahan dada itu. Diceritakanlah kepada suaminya, wahai suamiku, ini anak bukan anak biasa. Ini anak bukan anak sembarangan. Karena ternyata dia tadi dibelah dadanya. Lalu bagaimana? Tapi pada saat ini ditutup kembali. Anak-anak lain pada cerita. Lalu bagaimana? Kalau begitu kita balikkan saja dia ke tempat mamanya. Aku khawatir nanti terjadi sesuatu kepadanya, maka akan murkalah penguasa Ka'bah dan air Zam-Zam kepada kita, karena itu adalah kakek kandungnya sendiri. Maka kemudian dibalikkanlah kepada ibunda tercinta di usia Nabi Muhammad SAW 5 tahun, dan diasuh oleh ibunda tercinta sampai usianya 6 tahun. Ketika usia Nabi sudah 6 tahun, dia tumbuh menjadi anak yang bijak, anak yang cerdas, anak yang cerdik, anak yang begitu menyenangkan orang yang memandangnya. Saat itu sudah bisa diajak cerita. Anak kecil umur 6 tahun sudah paham diajak cerita oleh mamanya. Apa kata mamanya? Nakku, mama rindu dengan kuburan ayahmu, rindu kepada ayahmu. Maka kita akan ziarah ke tempat pemakaman ayahmu di daerah Yastrib, Madinah. Maka pada saat itu mereka pergi ke Madinah. 1 bulan mereka di sana. Ketika ziarah ke makam ayahnya 1 bulan di sana, barulah direncanakan balik. Siapa yang berangkat mendampingi Muhammad SAW adalah Ummu Aiman, atau nama aslinya adalah Barokah. Ummu Aiman inilah yang ngasuh Nabi. Dibawanya ke sana, sampai di sana, sebulan di sana, balik lagi ke Mekah. Saat itulah sakit ibunda tercinta dalam perjalanan, tepatnya di desa Abwah. Sakit. Saat itulah meninggal dunia. Maka mama Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di desa Abwah, di tempatnya Bainal Makkah wal Madinah, antara kota Mekah dan Madinah. Saat itu lengkaplah penderitaan Muhammad kecil. Ummu Aiman menangis memeluk membawa ke Mekah. Disambut oleh duka cita oleh sang kakek tercinta dan para pamannya.
Kakek itu memeluk Nabi SAW dan berkata, lengkaplah penderitaanmu hari ini wahai cucuku. Kau tidak berayah, kau tidak beribu, tapi aku berjanji akan kurawat dan kubesarkan kau, kusayangi kau dengan segenap hati dan jiwaku. Maka pada saat itu Muhammad kecil tak lagi mampu memandang ibunya, tapi Muhammad kecil hari-harinya hanya memandang kakeknya dan paman-pamannya. Saat itu sedih sekali. Seorang anak yang kecil yang ketika itu sedang enak-enaknya dapat kasih sayang mamanya, tapi ketika itu mamanya asli tidak ada lagi di dunia ini. Bahkan pada saat itu dia mencari-cari kemana mamanya, tapi kakeknya selalu menenangkannya. Dirawat sama kakeknya, dimanja sama kakeknya melebihi anak kandungnya sendiri. Bahkan para pemirsa yang dimuliakan Allah, di dekat Ka'bah itu ada satu dipan. Dipan itulah tempat duduk Abdul Muthalib. Tak ada orang lain yang boleh duduk di situ. Bahkan anak kandungnya saya nggak berani duduk di situ. Kepala-kepala suku lain nggak berani duduk di situ. Berani cuma di lingkaran itu, nggak berani ke situ. Kenapa? Itu adalah tempat yang penuh kemuliaan untuk Abdul Muthalib. Mereka memuliakan Abdul Muthalib. Tapi suatu hari Muhammad kecil naik ke tempat itu dan dia duduk di tempat itu, membuat paman-paman yang lain berbisik-bisik. Nakku, ditarik tangannya sama pamannya. Jangan di situ nak, jangan di situ, itu nggak boleh diduduki. Apa kata Abdul Muthalib? Biar saja. Demi Allah, aku yakin anak ini suatu hari akan menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi. Maka biarlah dia duduk di tempat itu. Tapi di usia kakeknya saat itu, di usianya 8 tahun 2 bulan 10 hari usia Nabi Muhammad SAW, lagi nyaman-nyamannya dengan kakeknya, manja-manjanya dengan kakeknya, dibawa kakeknya kemana-mana karena kakeknya adalah pembesar Quraisy. Saat itu ternyata kakeknya pun meninggal dunia. Ini kejadian begitu sedih. Tapi insya Allah untuk ke cerita berikutnya akan kita lanjutkan pada session berikutnya. Siapa yang mengasuh Nabi, bagaimana cara pengasuhannya, bagaimana perkembangan dan pertumbuhan Nabi, akan kita ceritakan pada kajian Sirah Nabawiyah di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.